Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Paramarifudin dengan NPM 22501053002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak kontrak perkuliahan, definisi persamaan diferensial, orde dan derajat, UD dan PTE, model matematis sistem teknik sederhana. Dikarenakan saya akan menjelaskan untuk perbaikan nilai kuis 1. Di sini pertama ada kontrak perkuliahan. Evaluasi perkuliahan diatur dengan sistem presentasi yang seimbang. Setiap komponen penilaian memberikan kontribusi yang signifikan bagi akumulasi nilai akhir mahasiswa. Di sini saya langsung ke contohnya. Contoh 1, kelas saya terdapat untuk absen 10% dan kuis 20% dan UTS 25%, kuis 2 20% dan UAS 25%. Di sini ada soal 1, mahasiswa A konsisten dengan absen 100, kuis 1 80, UTS 70, kuis 2 90, UAS 85. Maka hasil akhir dari mahasiswa A terdapat 82,25 dan mahasiswa B absen 80 dan kuis 1 60, UTS 80, kuis 2 70 dan UAS 75. Maka hasil akhir akan bertemu 72,75. Dan penyelesaiannya seperti soal 1, 100 dikali 0,1 ditambah 80 kali 0,2 ditambah 70,0,25 ditambah 90 kali 0,2 tambah 85 kali 0,25 sama dengan 10 tambah 16 tambah 17,5 ditambah 18,2125 sama dengan 82,5. Dan lanjut, di sini saya akan menjelaskan konsep orde dan persamaan diferensial. Orde, apa itu orde? Orde adalah tingkat dari turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan diferensial. Contohnya, jika turunan tertinggi dalam persamaan adalah turunan kedua, maka persamaan tersebut adalah orde 2. Bentuk turunan dy per dx. Orde 1. Untuk orde 2, d pangkat 2 y per dx pangkat 2. Kemudian apa itu derajat? Derajat adalah pangkat dari turunan tertinggi yang berada dalam persamaan setelah persamaan bebas dari bentuk pecahan maupun akar. Yang dipangkatkan haruslah suku turunan tertingginya. D2 y per dx 2 pangkat 3 derajat. Kemudian kita langsung ke contohnya. Tentukan orde dari derajat dan derajat dari persamaan diferensial berikut. Di sini D2 y per dx 2 pangkat 3 ditambah 5 dy per dx sama dengan 0. Maka orde turunan tertingginya adalah turunan kedua, maka orde 2. Derajat pangkat dari turunan tertinggi tersebut adalah 3, maka derajat sama dengan 3. Contoh soal 2, tentukan orde dan derajat dari persamaan diferensial berikut. dy per dx.
sama dengan akar 1 ditambah D pangkat 2Y per DX pangkat 2. Penyelesaian, hilangkan akar dengan mengkuadratkan kedua sisi terlebih dahulu. DY per DX pangkat 2 sama dengan 1 tambah D 2Y per D atau DX pangkat 2. Turunan tertinggi adalah turunan kedua berpangkat 1. Maka orde sama dengan 2 dan derajat sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan OD dan PDE. OD, persamaan diferensial biasa adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel bebas saja. Oleh karena itu, operasi turunan yang digunakan adalah turunan biasa lambang huruf D. DY per DX ditambah 3Y sama dengan EX. Hanya ada variabel bebas X. PDE, partial diferensial IQ. Persamaan diferensial parsial adalah persamaan yang memiliki dua atau lebih variabel bebas. Turunan yang digunakan adalah turunan parsial yang disimbolkan dengan lambang D melengkung. Lambang D melengkung. Kalau nggak ya dipotong dong. Iki pas aku ngomong suwe-suwe iku ono suarane ngene. Tom iki jenenge apa to? Iku kan mulai ya. Wis. Hah? Iku ora mulai. Wis. Apa iku jenenge Tom? Oh parsial ya. Parsial ya. Parsial iku Ram. Iya parsial. Wis lanjut. Ya. Parsial U per parsial T sama dengan C parsial pangkat 2 U per parsial X pangkat 2 variabel bebas X dan T. Lalu kita langsung ke contoh soal 1. Klarifikasikan jenis persamaan diferensial berikut. D2Y per DX pangkat 2 ditambah 3DY per DX ditambah 2Y sama dengan sin X. Penyelesaian, karena hanya terdapat satu variabel bebas, yaitu X terlihat dari pembagi operan turunan DX. Persamaan ini tergolong ke dalam OD, persamaan diferensial biasa. Contoh soal 2. Klasifikasikan jenis persamaan diferensial berikut. Parsial 2U per parsial T pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 parsial pangkat 2U per parsial X pangkat 2. Karena fungsi U diturunkan terhadap dua variabel bebas yang berbeda, yaitu T dan X. Persamaan ini tergolong ke dalam PDE, persamaan diferensial parsial. Kemudian, apa itu model matematis? Model matematis adalah representasi persamaan matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan sifat dinamis dan perilaku dari sebuah sistem fisik nyata. Di dunia teknik, hal ini sangat vital guna memprediksi performa sistem tanpa harus merakit prototip aslinya secara langsung. Bagaimana cara membuatnya? Permodelan diturunkan dari hukum-hukum dasar alam fisika. Sistem mekanis menggunakan hukum Newton 2 atau F sama dengan M kali 2. Sistem elektrik menggunakan hukum Kirchhoff KXL dan KCL.
Bayangkan, sebuah benda bermasa M digantungkan pada pegas dengan konstanta pegas K tanpa adanya hambatan udara. Berdasarkan hukum Newton 2, gaya pemuli pegas sebanding dengan posisinya, menghasilkan persamaan diferensial gerakan. M 2 pangkat 2 X per dt pangkat 2 ditambah Kx sama dengan 0, di mana Xt adalah posisi simpangan massa terhadap waktu dan d2x atau dt pangkat 2 melambangkan percepatan gerak benda. Ini M atau hambatan benda terhadap gerakan dinamis satuan kaki. K atau konstanta tingkat kekakuan pegas satuan N atau M. Frekuensi alami kecepatan getaran alami sistem tanpa rekaman luar. Untuk soal 1, jika sebuah beban bermasa M sama dengan 2 kilo 2 kg dipasang pada pegas bermasa kaku K sama dengan 8N atau M. Susunlah model persamaan diferensial gerakannya. Substitusikan M sama dengan 2 dan K sama dengan 8 ke rumus dasar. 2D pangkat 2X per dt pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 0. Bagi kedua sisi dengan 2 agar lebih sederhana. D pangkat 2X per dt pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 0. Dari persamaan pada contoh soal 1, tentukan besarnya frekuensi alami dari sistem mekanis tersebut. Gunakan rumus frekuensi alami. Frekuensi alami sama dengan akar K per M sama dengan akar 8 per 2 sama dengan akar 4 sama dengan 2 RAD per S. Sistem akan berosilasi bebas secara alami dengan frekuensi sudut sebesar 2 RAD per S. Sekian dari presentasi dari saya. Jika kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.